Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Dwi Astuti dengan NIM 8782181796. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro tentang teknik mengajar sesuai dengan rancangan pembelajaran atau RPP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Selalu ceria, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa hari ini yang gak masuk? Lihat kanan dan kirinya, depan belakang. Masuk semua, oke, semua pintar. Dan dilihat depan belakang bawahnya, dilihat ada nggak sampah di kelas ini. Bersih, baik, semuanya pintar. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Iya, berdoa selesai. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang tahu? Iya, Nindi? Iya, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang buah-buahan. Hari ini kita akan belajar berdiskusi bersama, masih berhubungan tentang buah-buahan, yaitu tumbuhan. Di sini kita akan belajar tentang tumbuhan. Yang pertama, kita akan belajar apa saja bagian-bagian tumbuhan yang kalian ketahui. Dan yang kedua, mengapa tumbuhan membutuhkan akar. Dan yang ketiga, apa fungsi dari bagian tumbuhan. Dan yang keempat, bagaimana tumbuhan memperoleh makanan. Di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang struktur dan fungsi bagian pohon. Setelah ibu menjelaskan, dan ibu akan membuat kelompok kecil untuk kalian berdiskusi tentang pohon. Mohon untuk mengamati media gambar yang ibu jelaskan di depan ini. Baik, di sini ada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air, menyimpan cadangan air, dan memperkuat batang atau memperkuat pohon dan menancapkan ke tanah. Dan yang kedua ada daun. Daun fungsinya sebagai tempat berfotosintesis dan terjadinya proses metabolisme untuk tumbuhan. Benar. Dan yang ketiga ada batang. Batang mengeluarkan air mineral dari akar ke daun dan mengeluarkan hasil fotosintesis dari daun ke akar dan menyimpan cadangan makanan. Dan yang keempat itu juga ada pohon. Berguna untuk menumbuhkan pohon baru atau bibit. Ya, benar sekali. Dan ada juga bunga. Bunga itu gunanya untuk dia menghasilkan biji dari pohon tersebut. Dan apakah semuanya sudah paham? Sudah jelas dengan apa yang ibu sampaikan tadi? Jika sudah, ibu akan membagi kelompok supaya kalian lebih mencari lagi, lebih mendalami lagi, mencari tahu tentang struktur, fungsi, dan bagian pohon atau tumbuhan tadi.
Kita sudah, mari kita membahas bersama-sama di sini. Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Oke, kelompoknya tadi sudah Ibu bagi dan sekarang ada yang mau membahas duluan? Iya, silakan. Ya, bagus sekali. Ibu akan menambahkan sedikit diskusi kita hari ini. Daun, akar, batang, itu kita harus menjaganya karena itu sebagian dari cinta alam dan melestarikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jangan menginjak pohon, jangan menebang pohon sembarangan, rumput jangan diinjak, dan rumput juga jangan ada yang dirusak ya. Dan jangan juga membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat semak-semak atau pepohonan. Nanti udaranya tercemar, pohon juga akan rusak karena sampah yang berbau tadi. Kenapa itu masih ribut? Fokus, fokus, fokus. Fokus, kurang semangat. Ulangi lagi, tepuk fokus. 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 Nah, jangan ada yang ribut ya. Perhatikan pelajaran kita hari ini biar semuanya paham dan mengerti. Baik. Ada yang tahu kenapa tumbuhan itu bisa berdiri tegak? Ada yang tahu? Ya, kelompok C. Iya, sesuai tema kalian, benar sekali. Karena adanya akar dan benar sekali. Karena adanya batang dan akar. Karena akar menancapkan ke tanah dan ada batang yang menopang bunga, daun, batang-batang kecil dan buah tadi. Iya, benar sekali. Ada yang bisa menyebutkan tumbuhan yang mempunyai biji dan tumbuhan yang tidak mempunyai biji atau bunga? Ada yang bisa? Ya, kelompok B silahkan. Cabai, benar sekali. Cabai mempunyai buah dan biji, benar sekali. Ada lagi? Iya, bunga melati. Bunga melati dia tidak mempunyai buah, tetapi bunga melati mempunyai bunga yang berwarna-warni. Betul sekali. Ada yang bisa mau atau yang mau menambahkan lagi? Iya, benar sekali. Kelompok A, seperti buah-buahan kemarin yang kita bahas, buah-buahan itu dia juga mempunyai bunga, dan bunga itu akan bertumbuh menjadi buah dan mempunyai biji, dan biji itu akan menimbulkan bibit untuk pohon atau tumbuhan berikutnya. Iya, benar sekali. Pelajaran hari ini kelompok A, B, dan C. Wah, kalian aktif semua ya, pintar-pintar. Ada yang ingin ditanyakan hari ini tentang pelajaran hari ini? Siapa tahu ada yang nggak paham atau ada yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang pohon dan bagian pohon mungkin? Pertanyaan dari kelompok B tadi, bagian tumbuhan yang paling penting adalah akar. Karena akar dia tempat dan peran paling penting dalam tumbuhan, karena akar menyerap air supaya menyimpan makanan, menyalurkan makanan atau air tadi ke pohon, ke daun, ke bunga, dan ke biji. Oleh karena itu, kenapa kalau semisal nih kalian mencabut pohon atau tumbuhan,
pasti di bawahnya tuh ada akar. Dan kalau akarnya itu sudah mati, otomatis tumbuhan atau bagian-bagian pohon yang lain itu juga akan mati. Dan kalian menyiram akar akan sehat dan akan tumbuh lagi dan menyalurkannya lagi ke tumbuhan yang lain, maksudnya ke pohon tadi, ke buah, ke batang-batang kecil dan biji dan bunga tadi. Seperti itu seterusnya ya. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham. Iya, dari pengamatan kita tadi, kita berdiskusi bersama dan kita menyebutkan struktur dan fungsi dan bagian-bagian pohon lainnya atau tumbuhan. Selanjutnya, buka halaman 3 untuk mengerjakan soal tentang tumbuhan tadi. Coba sekali lagi, ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan atau pohon? Yang pertama akar, yang kedua daun, yang ketiga batang, yang keempat buah, iya, dan yang kelima ada biji atau bunga tadi. Iya, benar sekali, semuanya pintar dan semuanya harus ingat pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu harap bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yang lain dan fungsi-fungsi dari tumbuhan tersebut. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini, kita dapat menyebutkan atau kita dapat menjelaskan bagian-bagian struktur dan fungsi dari pohon atau tumbuhan tadi. Dan pohon itu dan tumbuhan sebagian dari makhluk hidup, tidak hanya tentang buah, terus tidak hanya tentang hewan juga, dan kita juga harus menjaga tumbuhan atau pohon karena iya, benar sekali, karena tumbuhan dan pohon itu tempat berfotosintesis untuk kita. Dan kalau ada pohon-pohonan, udara kita tidak tercemar, udara kita sejuk. Menjaga lingkungan agar tetap hijau itu salah satunya kita menjaganya, tidak memotong atau menebang pohon sembarangan, apalagi untuk pohon dan tumbuhan yang dilindungi. Mengerti anak-anak? Semuanya pintar. Oke. Semuanya sudah paham. Ibu rasa semua sudah bisa untuk menjelaskan bagian-bagian pohon. Soal-soal sudah kalian kerjakan juga. Bagi kita akhiri pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup. Baik, sebelum kita pulang, mari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini semuanya pintar. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Bagi kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu rasa cukup dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang dan ada kesalahannya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.